I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Sesudah menelusuri beberapa cara yang digunakan oleh para teolog untuk mendefinisikan teologi, kita siap menelusuri isu yang kedua, sasaran-sasaran teologi. Apakah yang harus menjadi sasaran yang kita tekankan sementara kita berteologi? Bagaimanakah kaitan di antara sasaran-sasaran ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat kepada 3 hal. Pertama, kita akan mengidentifikasi 3 sasaran primer teologi. Kedua, kita akan mempelajari saling ketergantungan di antara ketiga sasaran ini. Dan ketiga, kita akan menyelidiki prioritas yang harus diberikan kepada ketiga sasaran ini. Mari kita mulai dengan memaparkan sasaran-sasaran teologi. Ada begitu banyak cara untuk menguraikan sasaran teologi, sehingga mustahil untuk mendaftarkan semuanya. Dalam pengertian yang paling umum, kita berteologi karena alasan yang sama yang kita miliki untuk melakukan segala sesuatu sebagai orang Kristen. Teologi adalah salah satu cara kita memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Para teolog harus memiliki cara tertentu untuk berusaha menghormati Allah dan menikmati Allah di dalam jerih lelah ini. Berdasarkan detail yang ada, perbedaan antara definisi-definisi teologi yang telah kita telusuri tadi menyediakan suatu titik tolak untuk membedakan beberapa sasaran teologi. Di satu pihak, mendefinisikan teologi formal terutama sebagai sains, sebagai bidang pengetahuan akademis, menunjukkan bahwa sasarannya bersifat intelektual atau konseptual, yaitu mengajar atau mengembangkan doktrin yang berfokus pada hal-hal intelektual. Dan di pihak lain, mendefinisikan teologi dengan orientasi kepada kehidupan menunjukkan bahwa sasaran kita adalah membangun pengajaran atau doktrin yang berfokus pada isu-isu yang lebih luas tentang keseluruhan kehidupan kita di dalam Kristus. Kita akan membangun di atas 2 orientasi terhadap teologi ini dengan membicarakan 3 sasaran primer untuk teologi. Kita akan membicarakan ortodoksi, ortopraksis, dan ortopatos. Mari kita perhatikan terlebih dahulu sasaran ortodoksi. Pertama-tama, ortodoksi doktrinal adalah sasaran utama dalam teologi Kristen manapun yang bertanggung jawab. Istilah ortodoksi dipakai secara berbeda oleh gereja-gereja yang berbeda, tetapi kita akan memakainya di sini semata-mata dengan pengertian pemikiran yang benar atau lurus. Sasaran ortodoksi adalah mencapai doktrin yang tepat atau benar. Apapun denominasi atau gereja kita, ketika kita berteologi, sampai taraf tertentu, kita tertarik pada kebenaran dari apa yang kita percayai. Kita ingin mempercayai hal-hal yang benar tentang Allah, dunia kita, dan diri kita. Sukar untuk mengabaikan pentingnya dari sasaran ortodoksi di dalam sejarah teologi. Tidak perlu diragukan lagi, perhatian konseptual ini telah menjadi minat utama dalam kebanyakan karya teologis. Perhatikan sejenak daftar isi dari bab 3 buku Sistematik Teologi karya Louis Berkhof. Materi di dalam bab ini menjabarkan doktrin pribadi dan karya Kristus sebagai berikut. Pribadi Kristus. 1. Doktrin Kristus di dalam sejarah. 2. Nama dan natur Kristus. 3. Keutuhan kepribadian Kristus. Keadaan Kristus. 1. Keadaan direndahkan. 2. Keadaan dimuliakan. Jabatan Kristus. 1. Pendahuluan. Jabatan Nabi. 2. Jabatan Imam. 3. Dasar dan keharusan penebusan. 4.
natur penebusan. 5. Berbagai teori penebusan. 6. Tujuan dan cakupan penebusan. 7. Karya syafaat Kristus. 8. Jabatan Raja. Garis besar ini membuat kita cukup yakin bahwa sasaran utama Berkov ketika menuliskan bab-bab ini adalah agar para pembacanya mempelajari doktrin yang ortodoks atau benar, menangkap konsep-konsep yang tepat. Di masa lalu, relatif mudah bagi para teolog untuk menyampaikan opini dogmatis tentang berbagai aspek iman Kristen sebagai kebenaran mutlak. Di masa kini, dengan komunikasi yang sangat cepat dan pergeseran populasi di seluruh dunia, kita menjumpai iman-iman lain selain kekristenan di hampir setiap persimpangan. Dan ini membuat banyak orang bingung dan hanya memiliki sedikit energi untuk mengejar kebenaran dan pemikiran yang benar. Bahkan, banyak teolog Kristen bertanya-tanya, apakah kita memang dapat benar-benar meyakini klaim-klaim kebenaran tradisional dari iman kita? Di samping berbagai pengaruh yang membingungkan dari luar komunitas Kristen, kita juga harus menghadapi fakta bahwa sangat sukar untuk menemukan orang-orang Kristen yang dapat mencapai kesepakatan mengenai hal-hal di luar segelintir doktrin inti. Kendati ada berbagai kecenderungan mutakhir ini, kita harus menegaskan kembali bahwa mengembangkan pandangan yang ortodoks, suatu rangkaian dari apa yang kita sebut sebagai doktrin-doktrin yang benar, harus menjadi salah satu sasaran utama teologi. Yesus dan para rasul menghadapi keragaman religius yang meluas di dunia Timur Tengah, seperti halnya kita pada masa kini. Namun tanpa ragu, Yesus memproklamasikan bahwa para pengikutnya harus menjadi umat yang mencari kebenaran. Ingatlah bahwa di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, ia berdoa kepada Bapa demikian, "Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Yesus sangat memperhatikan doktrin yang benar. Ia menegaskan bahwa ortodoksi adalah salah satu sasaran prinsip dari teologi. Dan sebagai para pengikutnya, kita harus melakukan hal yang sama. Sambil mengingat sasaran konseptual teologi ini, mari kita beralih kepada sasaran ortopraksis. Secara sederhana, ortopraksis berarti mengembangkan doktrin atau ajaran yang berfokus pada perilaku atau praktek yang benar. Anda pasti ingat bahwa William Ames menjelaskan sumsum dari teologi sebagai doktrin tentang hidup bagi Allah. Salah satu aspek dari hidup bagi Allah adalah praktek atau perilaku kita. Tidak cukup jika kita hanya memiliki pikiran yang benar tentang konsep-konsep teologis. Kita juga harus mempraktekkan konsep-konsep itu dengan praktek yang benar. Jelaslah bahwa teologi Kristen harus mengarahkan kita kepada tindakan-tindakan yang tepat atau benar. Sebagai contoh, dalam teologi kita belajar bahwa kita harus berdoa, menginjili, beribadah, saling melayani, dan memberi dengan murah hati kepada orang miskin. Tetapi belajar tentang hal-hal ini dan berbagai kebenaran lainnya tidaklah cukup bagi teologi Kristen yang bertanggung jawab. Kebenaran-kebenaran ini harus diterjemahkan ke dalam tindakan yang benar, ke dalam ortopraksis. Sayangnya, kaum Injili menghadapi beberapa tantangan yang sangat besar dalam mempertahankan perhatian mereka kepada sasaran ortopraksis dalam teologi. Pertama, orang di luar gereja terus-menerus membombardir kita dengan dusta, bahwa tidak ada nilai moral yang absolut, bahwa tidak ada perilaku yang secara khusus baik atau buruk. Jadi banyak dari antara kita yang menjadi lelah berdiri melawan gelombang pasang kebudayaan kita dengan menegaskan bahwa ada cara berperilaku yang benar dan yang salah. Tetapi lebih dari itu, bahkan dari dalam gereja pun, salah satu alasan yang membuat kita enggan untuk menjadikan ortopraksis sebagai sasaran yang krusial muncul dari kegagalan orang Kristen di masa lalu dalam usaha ini. Gereja telah melakukan banyak dosa dengan mengatasnamakan kebenaran. Kita melihat ke dalam sejarah gereja dan menyaksikan berbagai perilaku yang mengerikan yang didukung oleh penalaran teologis yang serius. Adalah fakta sejarah yang menyedihkan bahwa umat yang religius, bahkan orang-orang Kristen yang tulus, kerap memakai teologi mereka untuk membenarkan segala jenis dosa yang mengerikan. Tetapi, kendati terdapat kesukaran yang serius ini, ortopraksis tetap amat penting, karena perilaku kita tetap penting bagi Allah. Perbuatan-perbuatan baik dan buruk kita masih mempengaruhi upah kekal kita. Hal-hal baik yang kita lakukan juga bisa menjadi sarana bagi Allah untuk melayani sesama kita orang Kristen, dan kita masih dapat memberikan kesaksian yang berpengaruh bagi Kristus kepada dunia yang belum percaya
melalui perilaku yang benar. Karena alasan ini dan alasan lainnya, ortopraksis masih harus menjadi sasaran hakiki dari teologi. Kita perlu berhati-hati dalam banyak tingkatan dari usaha ini. Kerendahan hati dan kasih harus menjadi ciri dalam setiap aspek tindakan kita. Dan kita tidak boleh mereduksi kehidupan Kristen menjadi tindakan belaka. Tetap saja, teologi tidak boleh hanya memperhatikan ketepatan konseptual, tetapi juga harus mengajarkan jenis-jenis tindakan yang harus kita lakukan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, Yakobus menulis seperti ini, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gentar. Paling tidak, iblis ortodoks dalam satu hal. Tetapi apakah gunanya ortodoksi dalam pandangan iblis itu bagi dirinya? Bahwa iblis percaya akan Allah Tritunggal. Ia percaya bahwa Yesus mati untuk orang-orang berdosa. Ia percaya bahwa kebangkitan sudah terjadi. Ia mengenal Injil keselamatan yang sejati oleh anugerah melalui iman. Namun kepercayaan-kepercayaan yang benar ini tidak memberi manfaat kekal bagi iblis, sebab ia tidak beralih dari ortodoksi kepada ortopraksis, kepada penyembahan dan pelayanan kepada Allah sejati yang esa itu. Ortopraksis harus tetap menjadi salah satu sasaran inti dari teologi. Sebagai tambahan kepada ortodoksi dan ortopraksis, ada satu lagi sasaran teologi yang perlu disebutkan. Kita akan menyebut sasaran teologi ini ortopatos, yang berarti perasaan atau emosi yang tepat atau benar. Hidup untuk Allah melibatkan upaya memastikan bahwa sentimen-sentimen terdalam dari diri kita adalah untuk melayani Dia. Sukacita kita, kekecewaan kita, kerinduan kita, kemarahan kita, kegembiraan kita, dan seluruh emosi kita lainnya harus diselaraskan dengan kehendak Allah. Sayangnya, jika ada sasaran teologi yang cenderung diabaikan oleh para teolog akademis, maka sasaran itu adalah sasaran ortopatos. Pengabaian dimensi emosional dari teologi ini terjadi paling tidak karena dua alasan. Pertama, banyak teolog akademis yang seringkali tidak memiliki kecakapan secara psikologis untuk mengekspresikan atau menyelidiki emosi. Bahkan, di bawah pengaruh model akademis yang seringkali steril, orang sering memilih untuk berkarir dalam bidang teologi akademis dengan menjadi profesor dan guru, supaya mereka dapat menghindar dari keharusan untuk menghadapi dimensi emosional kehidupan. Akibatnya, tidak heran jika kita hanya menemukan sedikit sekali gairah, sukacita, kepedihan, simpati, perhatian, dan kasih yang diungkapkan dalam tulisan-tulisan teologi akademis, seperti halnya dalam buku teks botani akademis. Jika Anda pernah membaca banyak tulisan teologi akademis, Anda tahu bahwa sedikit sekali perhatian yang diberikan kepada soal-soal emosional. Seringkali karena para teolog profesional itu sendiri tidak menghargai emosi, atau mereka sendiri belum mengembangkan diri mereka secara emosional. Rintangan kedua bagi ortopatos ialah banyak kaum Injili telah terjebak untuk mempercayai bahwa perasaan adalah hal yang tidak berhubungan dengan moralitas, bahwa perasaan itu netral secara moral. Menurut mereka, tidak tepat jika kita mengatakan bahwa beberapa perasaan itu benar, sementara perasaan yang lainnya salah. Mereka percaya bahwa anggapan tentang ortopatos, perasaan yang benar, sepenuhnya keliru. Pandangan ini lebih sejalan dengan teori-teori psikologi modern tertentu, ketimbang dengan perspektif Alkitab. Satu contoh yang indah tentang patos dalam tulisan teologis adalah tulisan-tulisan dari Rasul Paulus. Kita semua tahu bahwa Paulus sangat memperhatikan ortodoksi. Ia bertekad untuk mengejar kebenaran. Namun dari waktu ke waktu, sementara ia menulis tentang kebenaran, Paulus tidak dapat menahan perasaannya. Perenungannya tentang ortodoksi melahirkan luapan emosional yang spontan. Saya teringat ketika saya menulis sebuah tafsiran tentang 1 dan 2 Korintus. Betapa sering kali terkejut melihat Paulus mengungkapkan emosinya di tengah-tengah suatu argumen teologis. Atau ambillah contoh surat Roma, yang sering diagungkan sebagai tulisan teologis Paulus yang paling mendalam. Hati Paulus meluap-luap dengan pujian. Seperti yang kita baca dalam Roma pasal 11 ayat 33-36 berikut. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya?
Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kapankah terakhir kali Anda membaca sesuatu yang seperti itu di tengah-tengah sebuah makalah teologis akademis? Sesudah memperkenalkan 3 sasaran utama teologi, kami perlu menjelaskan saling ketergantungan di antara ketiganya. Saling ketergantungan di antara ketiganya merupakan alasan penting mengapa kita tidak boleh mengabaikan salah satu dari ketiga sasaran teologi. Ketiganya terkait dengan begitu erat, sehingga kita tidak dapat menjadi kuat di satu bidang tanpa menjadi kuat di 2 bidang lainnya juga. Untuk menjelaskan maksudnya, kita akan melihat 3 hal. Pertama, kita akan melihat bagaimana ortodoksi menguatkan 2 sasaran lainnya. Lalu kita akan melihat bagaimana ortopraksis memperluas 2 sasaran lainnya. Dan ketiga, kita akan memperhatikan bagaimana ortopatos berkontribusi kepada kedua sasaran lainnya. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana ortodoksi atau pemikiran yang benar memajukan 2 sasaran teologi yang lain. Pada prinsipnya, kebanyakan kaum Injili masa kini sangat sadar bahwa ortodoksi sampai pada taraf tertentu sangat diperlukan bagi terjadinya ortopraksis dan ortopatos. Kita belajar dari para teolog akademis dan populer bahwa pertama-tama kita harus mengerti kebenaran lalu menerapkannya ke dalam kehidupan kita. Cukup wajar bagi orang Kristen untuk menjalani kehidupannya menurut pola yang cukup terbuka sebagai berikut. Apa yang saya percayai akan mempengaruhi cara saya hidup, dan hal ini memang benar. Kebenaran yang kita pelajari sangat mempengaruhi cara hidup kita. Saat ortodoksi kita berkembang melalui studi konsep-konsep teologis, kebenaran yang kita pahami entah akan meneguhkan atau mempertanyakan perilaku atau emosi kita. Barangkali Anda adalah orang yang secara alamiah cenderung merasa simpati kepada orang lain dan bertindak sesuai perasaan itu. Lalu saat Anda belajar tentang konsep-konsep Alkitabiah seperti kemanusiaan menurut gambar Allah dan pentingnya kebaikan serta belas kasihan kepada orang lain, Anda akan menemukan bahwa perilaku dan emosi Anda yang sebelumnya itu, yaitu kecenderungan alamiah Anda, diteguhkan dan dikuatkan oleh perkembangan pandangan ortodoks Anda. Pada saat yang sama, pandangan ortodoks dapat mempertanyakan perilaku atau perasaan kita. Barangkali Anda adalah seorang yang bergumul dengan keegoisan dan ketamakan. Anda tidak peduli pada orang miskin dan tidak berbuat sesuatu untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Lalu saat pemikiran Anda menjadi lebih alkitabiah, tingkah laku dan emosi Anda akan dipertanyakan oleh pandangan ortodoks Anda. Dengan cara seperti ini, dan lewat banyak cara lainnya, pengembangan ortodoksi kita juga memperkuat ortopraksis dan ortopatos dengan meneguhkan dan mempertanyakan cara-cara kita hidup. Kini mari kita beralih kepada perspektif yang kedua mengenai saling ketergantungan di antara sasaran-sasaran teologis kita. Bagaimanakah ortopraksis meningkatkan ortodoksi dan ortopatos kita? Bagaimanakah perilaku kita mempengaruhi kepercayaan dan emosi kita? Di satu pihak, praksis atau tindakan kita dapat meneguhkan atau mempertanyakan apa yang kita percayai sebagai kebenaran. Satu contoh tentang hal ini yang kerap terjadi ialah ketika Anda bertanya pada para mahasiswa teologi yang serius, mengapa kita harus berdoa? Terlalu sering ketika orang percaya tidak banyak mempraktekkan doa, jawaban mereka bagi pertanyaan ini sangat lemah. Bunyinya kira-kira, kita berdoa sebab Allah memerintahkannya. Meskipun jawaban ini benar, saya belum pernah mendengar seorang kesatria doa, yaitu orang yang dikenal memiliki kehidupan doa yang sangat luas dan dewasa, memberi jawaban seperti itu. Memang benar kita harus berdoa, karena kita diperintahkan untuk berdoa, tetapi kurangnya pengalaman doa sering menghalangi kita untuk melihat banyak sekali motivasi alkitabiah lainnya untuk berdoa. Secara kontras, praktik kita juga dapat menggerakkan kita untuk lebih dekat kepada ortodoksi. Ketika orang percaya lebih berpengalaman dalam doa, mereka kerap lebih mampu melihat dengan lebih jelas berbagai macam alasan lainnya untuk berdoa yang diberikan oleh Alkitab. Kita berdoa sebab Allah layak menerima doa-doa kita. Kita berdoa sebab kita membutuhkan Dia. Kita berdoa sebab, ya, sebagaimana Yakobus pasal 5 ayat 16 katakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kurangnya perilaku yang saleh telah merampas kepercayaan-kepercayaan teologis seperti ini dari kita. Tetapi pengalaman kehidupan yang suci dalam doa mempertanyakan, mengukuhkan, dan memperkuat kepercayaan kita dengan banyak cara. Lebih dari ini, praktek-praktek kita juga mempengaruhi dimensi emosional dari teologi. Apa yang kita lakukan
berpengaruh pada apa yang kita rasakan, entah dengan mengukuhkan ataupun mempertanyakan apa yang kita rasakan itu. Misalnya, bila orang percaya melakukan dosa yang serius, seringkali mereka juga mengalami pengalaman emosional berupa rasa bersalah atau keinsafan. Pada saat yang sama, ketika kita melakukan apa yang benar, kita kerap menemukan sukacita dan kenikmatan karena perkenan dan berkat Allah. Sebagaimana telah kita lihat, kepercayaan kita mempengaruhi perbuatan dan perasaan kita. Perbuatan kita mempengaruhi kepercayaan dan perasaan kita. Kini kita harus beralih sejenak kepada perspektif terakhir tentang saling ketergantungan di antara sasaran-sasaran teologi. Bagaimana perasaan kita mempengaruhi kepercayaan dan kelakuan kita. Inilah alasannya kita menemukan di dalam kitab Mazmur bahwa emosi para pemazmur akan menggerakkan pemikiran dan tindakan mereka dengan satu atau lain cara. Di satu pihak, ketika pemazmur merasa ditinggalkan, ungkapan-ungkapan pemikiran ortodoksnya terutama berfokus pada ujian-ujian yang sedang dialaminya dan bagaimana imannya kepada Allah berkontribusi bagi penderitaan ini. Daud berkata di dalam Mazmur pasal 13 ayat 2 dan ayat 4 berikut, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku." Selain itu, tindakan pemazmur juga dipengaruhi oleh patos mereka. Dalam keadaan tertekan, para penulis kitab Mazmur tidak berdiam diri dan pasif. Mereka meratap dengan nyaring, mereka menjadi sakit. Sebagaimana yang diutarakan pemazmur di dalam Mazmur pasal 6 ayat 7 berikut, "Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku." Pada saat yang sama, ketika pemazmur dipenuhi dengan sukacita, mereka merasakan energi untuk melayani Tuhan dengan tarian dan pujian. Kita membaca dalam Mazmur pasal 30 ayat 12 berikut, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Dari contoh-contoh ini, kita dapat melihat bahwa ketiga sasaran teologi, yaitu ortodoksi, ortopraksis, dan ortopatos, memiliki saling ketergantungan yang sangat erat. Apa yang kita percayai sedikit banyak mempengaruhi tindakan dan sikap kita. Praktek kita mempengaruhi kepercayaan dan emosi kita. Dan emosi kita mempengaruhi perilaku serta kepercayaan kita dengan satu atau lain cara. Pemahaman bahwa ketiga sasaran teologi ini saling bergantung satu sama lain menyadarkan kita akan suatu isu yang serius. Sasaran manakah yang menjadi prioritas melebihi yang lainnya? Apakah kita harus lebih berkonsentrasi pada ortodoksi, atau ortopraksis, atau ortopatos? Banyak orang Injili memiliki jawaban langsung terhadap pertanyaan ini. Mereka yakin bahwa rancangan Allah bagi kita adalah supaya kita pertama-tama berkonsentrasi untuk mengoreksi kepercayaan kita, supaya kepercayaan itu mengubah tindakan kita, dan tindakan kita kemudian akan mengubah emosi kita. Model prioritas ini dapat dirumuskan demikian: berpikir benar, bertindak benar, maka Anda akan memiliki perasaan yang benar. Pendekatan teologi ini sudah tersebar luas. Tentu saja tidak diragukan bahwa strategi ini sepenuhnya sah. Prioritas ini pada dirinya tidak salah. Tetapi, masalah muncul ketika kita mengikuti prioritas ini setiap waktu. Karena kita seolah-olah tidak pernah selesai memikirkan langkah yang pertama. Teologi kita justru menjadi miskin. Kita lalai mengusahakan teologi tindakan atau patos, atau paling mungkin kita menganggapnya sekunder. Perlu bagi kita untuk berpikir tentang sasaran-sasaran teologi, sebagaimana kita berpikir tentang sistem-sistem vital dalam tubuh manusia. Kita semua tahu bahwa kita memiliki beberapa sistem vital, seperti sistem saraf pusat, sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan sistem peredaran darah. Lalu yang mana dari semua ini yang harus diberi prioritas? Bagaimanakah urutan yang tepat untuk memikirkan tentang saling ketergantungan di antara sistem-sistem ini? Kita mungkin berpikir tentang bagaimana sistem saraf mempengaruhi sistem pencernaan, tapi kita boleh berpikir juga tentang bagaimana sistem pencernaan mempengaruhi sistem saraf. Ada banyak cara yang sah dan berguna untuk mengusahakan kemajuan di dalam saling ketergantungan ini. Apa yang telah kita pelajari tentang saling ketergantungan di antara ketiga sasaran teologi ini menunjukkan bahwa pemilihan satu strategi atau satu fokus saja secara terus-menerus tidaklah cukup.
Sebagaimana yang akan kita katakan berulang kali di dalam seri pelajaran ini, kepercayaan, tindakan, dan perasaan kita membentuk jejaring beberapa relasi timbal balik. Relasi di antara ketiganya tidak hanya linear, melainkan multilinear atau timbal balik, sampai membuat kita tidak dapat selalu menetapkan hanya satu prioritas. Memang benar bahwa kita harus berpikir dengan benar supaya kita dapat bertindak dengan benar dan kemudian memiliki perasaan yang benar. Tapi kadang-kadang kita juga harus melakukan hal yang benar supaya kita dapat berpikir dengan benar dan memiliki perasaan yang benar pula. Dan kita bahkan harus memiliki perasaan yang benar supaya kita bisa berpikir dan bertindak dengan benar. Roh Kudus memimpin umatnya ke arah sasaran-sasaran teologi dengan banyak cara yang berbeda. Bagaimanakah kita memutuskan apakah kita harus menekankan pemikiran atau tindakan atau patos yang benar? Jawaban untuk pertanyaan ini ialah kita harus menumbuhkan hikmat agar kita mampu memberikan prioritas dan penekanan pada sasaran-sasaran teologi yang paling dibutuhkan dalam setiap situasi yang muncul. Karena geladak kehidupan selalu bergerak, keseimbangan tidak lebih daripada sinkronisme sesaat. Kehidupan bagaikan geladak kapal yang terombang-ambing. Ada kalanya geladak itu condong ke satu arah dan di waktu lainnya condong ke arah yang lain. Untuk menjaga keseimbangan kita di atas geladak kapal yang bergerak itu, kita harus mempelajari cara untuk condong ke satu arah dan kemudian ke arah lainnya, tergantung dari apa yang sedang terjadi di bawah kaki kita. Jika kita tidak belajar untuk condong ke arah yang benar, kita pasti akan jatuh ke laut. Tidak ada resep tunggal tentang cara untuk menunaikan setiap tugas teologis. Setiap kali kita berusaha memenuhi sasaran-sasaran teologi, kita perlu bertanya, apa yang diperlukan, apa yang paling dibutuhkan oleh diri kita, dan oleh mereka yang ada di sekitar kita pada saat ini? Lalu kita menetapkan orientasi yang tepat untuk saat itu. Dan kita mengejar semua sasaran teologi dengan segenap hati kita. Ada banyak bahaya yang dapat dialami oleh orang percaya yang tidak mengetahui cara untuk mengubah prioritas mereka. Apabila kita terus-menerus menekankan ortodoksi, dengan mudah kita tersandung ke dalam intelektualisme. Ketika kita terus-menerus menekankan praktek, kita dengan mudah berpindah ke dalam legalisme. Dan ketika kita selalu menekankan sasaran emosional dari teologi, kita mudah jatuh ke dalam emosionalisme. Tetapi, mempelajari cara untuk menyeimbangkan sesaat ketika geladak kehidupan yang condong ke satu arah atau ke arah lainnya dapat menolong kita menghindari ekstrim-ekstrim ini. Jadi masing-masing dari kita perlu bertanya, kecenderungan mana yang mencirikan cara saya berteologi? Apakah saya cenderung kepada intelektualisme? Apakah saya cenderung kepada legalisme? Atau emosionalisme? Atau kombinasi dari ketiganya? Apapun kecenderungan natural kita, kita perlu bekerja keras untuk berfokus kepada sasaran-sasaran teologi yang cenderung kita abaikan. Sesudah kita mendefinisikan teologi dan memeriksa sasaran-sasaran teologi, kita harus berpaling kepada topik ketiga kita, yaitu topik-topik teologi. Topik-topik manakah yang diasosiasikan dengan teologi? Dalam topik apa sajakah kita harus mengutamakan ortodoksi, ortopraksis, dan ortopatos? Memperkenalkan seseorang kepada upaya teologis mirip dengan memperkenalkan seseorang kepada alam semesta. Bahkan secara halus, dapat dikatakan bahwa ini merupakan tugas yang menakutkan. Jadi dalam pelajaran ini, kita akan mempersempit fokus kita dalam teologi kepada beberapa topik saja. Untuk mengerti topik-topik yang akan menjadi perhatian kita harus menyinggung dua hal. Pertama, banyaknya pilihan yang dihadapi oleh para teolog. Dan kedua, seleksi yang akan kita ambil dalam pelajaran-pelajaran ini. Mari kita mulai dengan pilihan-pilihan yang menanti setiap orang yang melangkah masuk ke dalam studi teologi secara formal. Ketika orang pertama kali memulai studi teologi yang serius, mereka sering kali kewalahan karena luasnya cakupan bidang ini. Selama 2 milenia iman Kristen, sejumlah topik telah muncul untuk menyibukkan mereka yang sangat berfokus pada teologi. Daftar topik-topik itu berbeda di antara satu cabang gereja dengan cabang gereja lainnya. Tetapi ada cukup banyak persamaan sehingga kita bisa menyebutkan sejumlah kategori teologis yang utama. Studi teologi lazimnya mencakup beberapa topik yang relatif praktis, seperti misi, penginjilan, apologetika atau pembelaan atas iman, penyembahan, pelayanan kasih, konseling, dan homiletika atau ilmu berkhotbah. Studi teologi juga mencakup banyak sekali topik lain yang lebih teoretis atau abstrak. Soteriologi,
atau doktrin keselamatan, eklesiologi atau doktrin gereja, antropologi atau doktrin manusia, pneumatologi atau doktrin Roh Kudus, kristologi atau doktrin Kristus, teologi menurut arti harfiahnya atau doktrin Allah, eskatologi atau doktrin akhir zaman, teologi biblika atau teologi tentang sejarah keselamatan yang tercatat dalam Alkitab, teologi sistematika atau susunan logis ajaran Alkitabiah, teologi historika atau penelusuran atas perkembangan doktrin-doktrin di dalam sejarah gereja, dan hermeneutika atau penafsiran. Secara umum, teologi akademis tradisional telah berfokus pada topik-topik ini, terutama dari sudut pandang ortodoksi, maksudnya cara berpikir yang benar tentang hal-hal ini. Biasanya kelas seminari yang membahas salah satu dari topik ini akan berkonsentrasi untuk meluruskan konsep-konsepnya, memastikan agar semua orang berpikir secara tepat. Terkadang, beberapa kelas seminari berkonsentrasi untuk mempelajari beberapa keterampilan. Kelas yang berfokus pada ibadah, penginjilan, homiletika, dan konseling biasanya sangat mementingkan keterampilan atau ortopraksis. Sayangnya, tidaklah normal bagi kelas-kelas di dalam seminari untuk berkonsentrasi pada ortopatos, atau dimensi emosional dari teologi, bahkan di dalam kelas homiletika atau ilmu berkhotbah. Namun, sebagaimana telah kita pelajari dalam pelajaran ini, pendekatan yang lebih memadai terhadap topik-topik teologi menuntut kita untuk lebih serius memperhatikan ketiga sasaran yang ada. Jadi kita dapat melihat bahwa tugas yang dihadapi oleh seorang mahasiswa teologi luar biasa besar. Ada arah pencarian yang tidak terbilang banyaknya bagi setiap topik teologi. Daftar panjang pilihan-pilihan yang kita hadapi ketika berteologi membawa kita kepada keharusan untuk memilih. Ada bahaya besar yang sering kali dihadapi oleh mereka yang baru menjadi mahasiswa teologi. Jumlah dan kerumitan topik-topik teologis dapat membuat mereka kewalahan. Bahkan bidang ini begitu luas, sehingga yang dapat dilakukan oleh para mahasiswa hanyalah mempelajari data mentah tentang topik-topik ini. Akibatnya, para mahasiswa kerap mendapati bahwa mereka hanya berfokus secara eksklusif pada ortodoksi, karena sedikit sekali waktu yang tersedia untuk menjelajahi dimensi lainnya. Di dalam seri pelajaran ini, kita akan menghindari situasi di mana kita kewalahan dengan begitu banyaknya topik teologis yang ada, dengan cara mengarahkan pemikiran kita kepada sejumlah topik yang terbatas. Kita akan berkonsentrasi pada aspek-aspek teologi yang akan kita juluki sebagai topik teologis untuk penggembalaan. Yang kita maksudkan ialah serangkaian kepercayaan, praktek, dan patos yang lebih memiliki manfaat langsung bagi para gembala sidang dan para pemimpin gereja. Kita tidak akan berusaha untuk memperkenalkan seluruh ensiklopedi teologi di dalam seri pelajaran ini. Sebaliknya, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah yang perlu diketahui oleh orang-orang yang sedang dilatih untuk menjadi pemimpin gereja? Apakah yang perlu mereka lakukan? Apakah yang perlu mereka rasakan secara teologis? Bagaimanakah mereka harus mendekati studi teologi? Untungnya, kita tidak perlu menciptakan jawaban-jawaban baru bagi pertanyaan ini. Gereja telah menyediakan beberapa pedoman yang penting. Sebagaimana pendidikan teologis dalam gereja telah berkembang selama berabad-abad, ada kesepakatan yang telah bertumbuh di antara berbagai denominasi di seluruh dunia tentang jenis topik yang perlu ada di dalam pendidikan bagi para pemimpin di dalam gereja. Oleh sebab itu, kurikulum yang khas dalam seminari kira-kira adalah sebagai berikut. Kurikulum ini dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu bagian biblika, bagian historika dan doktrinal, dan bagian praktika. Ketiga bagian ini mewakili cara-cara utama yang dipakai oleh Roh Kudus untuk memimpin gereja mengembangkan pendidikan teologi bagi para pemimpin gereja. Mari kita jabarkan wilayah-wilayah pelatihan teologis ini yang ditawarkan gereja kepada para pemimpinnya. Bagian biblika secara umum dibagi menjadi studi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bidang-bidang kurikulum ini berfokus pada isi Alkitab dan memperkenalkan penafsiran Alkitab yang bertanggung jawab kepada para pemimpin gereja di masa depan. Bagian doktrinal dan historika sering dibagi menjadi sejarah gereja dan teologi sistematika. Sejarah gereja berfokus pada cara Allah mengembangkan teologi di dalam gereja
sementara tubuh Kristus tersebut bergumul melawan dunia dengan berbagai cara yang berbeda pada waktu yang berbeda pula. Teologi sistematika memperkenalkan kepada para mahasiswa cara-cara gereja telah menyusun ajaran Alkitab ke dalam susunan yang logis atau sistematis. Kemudian, bagian praktika menarik perhatian pada pengembangan kerohanian pribadi dari para mahasiswa dan keterampilan pelayanan praktis seperti berkhotbah dan penginjilan. Saat kita melanjutkan pembahasan kita dalam seri pelajaran ini, kita akan mengakui pentingnya kontur dari bagian-bagian teologi ini. Ketimbang menciptakan cara baru kita sendiri, kita hanya akan berusaha untuk menata dan menjelaskan dimensi-dimensi yang berbeda dari apa yang sudah diajarkan Roh Kudus kepada gereja untuk dilakukan. Untuk itu, kita akan memperhatikan 3 topik utama di dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang. Bidang studi biblika akan memiliki kaitan secara umum dengan apa yang kita sebut sebagai eksegesis Alkitab. Di dalam pelajaran-pelajaran ini, bagian studi historika dan doktrinal memiliki kaitan secara umum dengan apa yang akan kita sebut sebagai interaksi di dalam komunitas. Dan bagian teologi praktika akan secara leluasa dikaitkan dengan kategori kehidupan Kristen. Kita akan mempelajari cara kerja dari masing-masing bidang teologi ini dan bagaimana semuanya itu bekerja bersama sementara kita mempelajari teologi, agar tidak jatuh ke dalam perangkap intelektualisme di dalam kurikulum teologis kita. Kita akan terus-menerus mengingatkan diri kita bahwa setiap bagian dari kurikulum teologis melibatkan dimensi konseptual, perilaku, dan emosional yang harus dijelajahi. Ketika kita mempelajari eksegesis Alkitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita perlu mempelajari cara untuk memerhatikan konsep, praktek, dan patos. Sementara kita mempelajari bagaimana gereja berinteraksi sebagai sebuah komunitas, kita perlu mengingat kepentingan dari konsep, praktek, dan patos. Dan sementara kita membahas kehidupan Kristen, kita tidak saja akan berfokus pada ortodoksi, tetapi juga pada ortopraksis dan ortopatos. Pada ketiga level tersebut, 3 topik yang akan dibahas yaitu eksegesis Alkitab, interaksi di dalam komunitas, dan kehidupan Kristen akan menjadi topik-topik sentral dalam pendahuluan teologi yang dibahas. Di dalam pelajaran ini, kita telah menjelajahi pertanyaan paling dasar yang dapat kita ajukan saat kita memulai studi teologi, yaitu, apakah pengertian dari teologi? Kita telah menyentuh 3 aspek dari pertanyaan ini, yaitu definisi teologi, sasaran-sasaran teologi, serta topik-topik teologi. Maka konsep-konsep yang telah disajikan dalam pelajaran ini akan muncul berulang kali. Kita akan lebih diperlengkapi untuk mempelajari teologi dengan cara-cara yang akan menawarkan pelayanan yang berarti bagi Kristus dan bagi gerejanya.